Langit Ternate pagi itu seperti lukisan hidup, biru bersih dengan awan tipis yang melayang tenang di atas laut. Di antara angin lembut yang membawa aroma garam dan bunga kenanga, pesawat kepresidenan mendarat dengan mantap. Dari balik pintu kabin, muncul sosok yang selama ini jadi sorotan publik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkahnya ringan tapi pasti, seolah tahu bahwa hari ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan perjalanan untuk mendengar langsung denyut hati rakyat di timur Indonesia. Di sisi landasan, Gubernur Maluku Utara Shirley Tjohanda berdiri menyambut. Anggun dalam kesederhanaannya, namun tegas dalam pandangan matanya. Ada aura kepemimpinan yang terasa, tidak berlebihan, tapi kuat. Saat keduanya berjabat tangan, sorot kamera beradu cepat. Senyum mereka menandai kolaborasi baru antara pusat dan daerah, antara semangat muda dan kebijaksanaan lokal. Momen itu sederhana, tapi syarat makna. Tentang sinergi, tentang harapan yang tumbuh dari kehadiran nyata, bukan sekadar janji di atas podium. Masyarakat Ternate yang sejak pagi memadati area sekitar bandara bersorak riuh. Ada yang membawa bendera kecil, ada pula yang hanya ingin sekadar melambaikan tangan. "Selamat datang Pak Wapres!" teriak seorang ibu dengan suara serak tapi penuh semangat. Di antara kerumunan itu, anak-anak sekolah berdiri berbaris, mata mereka berbinar melihat dua pemimpin muda yang mereka kenal dari layar televisi kini hadir di depan mata. Gibran menunduk sejenak menyapa warga dengan gaya khasnya yang sederhana tapi sopan. Tak ada jarak yang kaku, tak ada protokol yang membuat suasana kering. Gubernur Shirley mendampinginya dengan tenang, menyelami warga yang berebut untuk sekadar menyapa. Dari cara ia berbicara dan menatap, tampak betul bahwa ia tahu betapa besar makna kehadiran seorang pemimpin di tengah rakyatnya. Perjalanan dari bandara menuju pusat kota menjadi pemandangan yang menghangatkan hati. Sepanjang jalan, warga berdiri di sisi trotoar, sebagian mengabadikan momen itu dengan ponsel, sebagian lagi melambaikan tangan sambil tersenyum. Konvoi kendaraan melaju perlahan, memberi ruang bagi masyarakat menikmati momen bersejarah itu. Di dalam mobil, terlihat Gibran dan Shirley berbincang santai, mungkin tentang potensi daerah, atau sekadar berbagi pandangan tentang Ternate yang indah. Ketika rombongan melewati pelabuhan, laut biru yang membentang luas seakan menyambut mereka. Gibran menatap keluar jendela, lalu berujar pelan, "Indah sekali, Maluku Utara ini luar biasa." Gubernur Shirley tersenyum kecil lalu menjawab, "Masih banyak yang bisa kita kembangkan di sini, Pak. Laut, pariwisata, pendidikan, semuanya punya potensi besar." Percakapan singkat itu terdengar ringan, tapi mengandung semangat besar tentang kerjasama dan mimpi untuk membangun daerah dengan cara yang nyata. Di sela perjalanan, kamera media terus mengikuti langkah mereka, namun tak ada kesan dibuat-buat. Semua tampak natural. Seorang wakil presiden yang ingin memahami dari dekat, dan seorang gubernur yang bangga memperkenalkan tanah kelahirannya. Shirley menjelaskan bagaimana masyarakat hidup berdampingan dengan laut, bagaimana mereka menjaga kearifan lokal di tengah arus modernisasi. Gibran mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk, sesekali tersenyum kagum. Sesampainya di lokasi pertama kunjungan, suasana makin ramai. Anak-anak menyanyikan lagu daerah, menari dengan pakaian adat berwarna cerah. Gibran tampak terpesona melihat semangat mereka. Shirley di sampingnya menjelaskan makna tarian itu. Bukan sekadar hiburan, tapi simbol penghormatan dan doa bagi tamu yang datang dengan niat baik. Suasana terasa hangat, menghapus kesan formal yang biasanya menyelimuti kunjungan pejabat tinggi negara. Di tengah suasana itu ada rasa bangga yang sulit dijelaskan. Masyarakat menyaksikan pemimpinnya hadir bukan dari jauh, tapi benar-benar berdiri di tengah mereka. Gibran mendengar, Shirley menjelaskan, dan rakyat merasakan bahwa perhatian itu nyata. Di antara tepuk tangan dan senyum warga, ada getaran kecil yang menyatukan semua. Semangat untuk melihat Maluku Utara tumbuh lebih besar, lebih maju tanpa kehilangan jati diri. Dan ketika matahari mulai naik lebih tinggi, langkah pertama di bumi Kieraha itu resmi dimulai. Hari itu bukan hanya tentang kedatangan seorang wakil presiden, tapi juga tentang kisah dua pemimpin muda yang berjalan berdampingan membawa harapan baru untuk timur Indonesia. Sebuah bab pembuka dari perjalanan panjang,
di mana kecerdasan, ketulusan, dan keanggunan berpadu menjadi satu narasi, bahwa pembangunan sejati dimulai dari kehadiran yang tulus dan niat untuk mendengar. Udara ternatis yang itu mulai hangat, tapi semangat warga seolah tak mengenal lelah. Setelah meninjau beberapa lokasi, Wapres Gibran dan Gubernur Sherly bergerak menuju Pasar Gama Lama, jantung ekonomi rakyat yang setiap harinya berdetak dari pagi hingga petang. Jalanan yang sempit dipenuhi aroma rempah, tumpukan buah, dan teriakan pedagang yang menawarkan dagangannya dengan nada khas orang Maluku. Di tengah hiruk-pikuk itu, langkah dua pemimpin muda ini membawa suasana yang berbeda. Ada rasa ingin tahu, ada ketulusan yang terpancar dari cara mereka menyapa. Begitu turun dari kendaraan, Gibran langsung disambut riuh tepuk tangan dan sorakan warga. "Wapres datang, Wapres datang," seru seorang bapak sambil tersenyum lebar. Gubernur Sherly melangkah di sampingnya, menyalami pedagang satu persatu. Ia tampak luwes, bukan seperti pejabat yang datang untuk formalitas, tapi seperti anak daerah yang kembali ke rumah sendiri. Gibran sesekali bertanya pada pedagang soal harga beras dan cabai, mendengarkan dengan serius, tanpa tergesa. Ia tahu, dari tempat sederhana seperti inilah denyut ekonomi rakyat benar-benar bisa dirasakan. Sherly menjelaskan kondisi pasar dengan bahasa yang ringan, tapi terstruktur. Ia memaparkan bagaimana daerah berupaya menjaga kestabilan harga di tengah fluktuasi ekonomi nasional. Gibran menatapnya dengan ekspresi kagum, bukan karena basa-basi, tapi karena penjelasan itu datang dari pemimpin yang paham betul situasi di lapangan. "Kita butuh lebih banyak kepala daerah seperti ini," ujarnya pelan, cukup terdengar oleh beberapa orang di sekitar. Komentar singkat tapi tulus yang seolah mengukuhkan rasa hormat di antara mereka berdua. Di tengah keramaian, ada pemandangan kecil yang menarik perhatian banyak orang. Seorang ibu pedagang ikan memanggil, "Pak Wapres, mari mampir dulu, lihat ikannya segar." Gibran tertawa kecil dan menghampiri lapak itu. Sherly di sampingnya menimpali dengan hangat. "Ini salah satu pedagang yang sudah 20 tahun di sini, Pak." Gibran menyapa ibu itu dengan ramah, lalu berkata, "Kalau semua pasar sehidup ini, ekonomi kita pasti kuat." Warga di sekitar tertawa, suasana jadi cair. Tak ada jarak antara pemimpin dan rakyatnya. Kamera media menangkap momen-momen spontan itu, tapi yang membuatnya indah bukanlah sorotan lensa, melainkan ketulusan interaksi yang jarang terlihat di panggung politik. Sherly sesekali memberi penjelasan kecil tentang program UMKM dan dukungan logistik bagi pedagang kecil. Ia berbicara dengan keyakinan, dengan nada lembut tapi penuh substansi. Sementara Gibran lebih banyak mendengarkan, sesekali mencatat, sesekali mengangguk. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Satu berbicara dengan data, satu merespons dengan empati. Angin laut berhembus lembut membawa aroma asin yang khas. Di antara kerumunan, beberapa anak muda melambaikan tangan dan berteriak memanggil nama Wapres dan gubernur mereka. "Ibu Sherly keren!" teriak salah satunya. Gubernur itu hanya tersenyum malu, lalu melanjutkan langkahnya sambil sesekali menegur pedagang yang dikenalnya. Di setiap sapaan, ada kedekatan emosional yang tak bisa dibuat-buat. Ia bukan hanya pemimpin administratif, tapi juga bagian dari denyut kehidupan masyarakatnya sendiri. Ketika sampai di area tengah pasar, Gibran berhenti sejenak. Ia melihat aktivitas jual beli yang begitu hidup, lalu menatap Sherly dan berkata, "Ini potret ekonomi yang paling nyata. Tak ada statistik yang bisa menggambarkan semangat seperti ini." Sherly menatap balik dan menjawab, "Benar Pak, dari sinilah kita belajar arti sebenarnya dari kerja keras dan harapan." Kalimat sederhana itu terasa dalam, bukan dialog formal, tapi percakapan dua pemimpin yang memahami arti kemanusiaan di balik angka-angka ekonomi. Beberapa menit kemudian, Gibran diminta untuk berbicara singkat kepada para pedagang. Ia tidak membaca teks, hanya berbicara dengan hati. "Saya datang bukan untuk memberi janji, tapi ingin mendengar langsung suara kalian. Kalau pasar hidup, negara juga ikut bergerak." Suasana hening sesaat, lalu disambut tepuk tangan panjang. Sherly yang berdiri di sampingnya terlihat menunduk kecil, matanya berkaca-kaca. Bukan karena formalitas, tapi karena tahu betapa besar arti itu bagi rakyatnya. Sebelum meninggalkan pasar, Gibran dan Sherly berjalan kembali melewati lorong-lorong sempit. Di sana, mereka menyalami warga satu persatu. Seorang kakek berusia lanjut menepuk bahu Gibran dan berkata, "Terima kasih sudah datang, Nak. Kami senang ada yang mau lihat kami bekerja, bukan hanya dengar laporan." Gibran menyalami tangannya erat, sementara Sherly menatap dengan senyum haru. Dalam momen singkat itu, terasa benar bahwa kunjungan ini bukan tentang politik, melainkan tentang rasa kemanusiaan yang tulus. Dan ketika rombongan akhirnya meninggalkan Pasar Gama Lama, gemuruh suara rakyat masih terdengar dari kejauhan. Di balik keramaian itu, tersimpan kesan yang mendalam.
Dua pemimpin muda datang dari latar berbeda, berdiri sejajar di tengah rakyat. Mereka tidak membawa janji muluk, hanya niat baik yang sederhana untuk mendengar, memahami, dan bertindak. Hari itu, di Pasar Gamalama, suara rakyat benar-benar terdengar jernih. Dari hiruk-pikuk pasar, perjalanan Wapres Gibran dan Gubernur Sherly berlanjut menuju sebuah tempat yang jauh lebih tenang. Sekolah Rakyat Sentra Wasama Bahagia di Ternate. Disinilah, semangat belajar anak-anak Maluku Utara tumbuh dengan sederhana namun penuh cahaya. Jalan menuju sekolah itu dikelilingi pepohonan rindang, dengan suara burung yang seakan ikut menyambut. Tak ada gemerlap fasilitas modern, tapi ada ketulusan yang hangat di setiap sudutnya. Gibran memandang ke arah halaman sekolah, lalu tersenyum kecil. Tempat seperti ini yang justru membuat saya yakin masa depan negeri ini masih punya harapan. Setibanya di gerbang sekolah, anak-anak sudah berbaris rapi. Mereka mengenakan seragam sederhana, sebagian bahkan tanpa alas kaki. Tapi sorot mata mereka tajam, penuh semangat dan rasa ingin tahu. Gubernur Sherly menyambut mereka dengan kelembutan yang khas. Menunduk, menepuk pundak seorang siswa kecil, dan berkata, "Belajar yang rajin ya, kelak kalian harus lebih hebat dari kami." Kalimat itu disambut tawa polos anak-anak, tapi di baliknya ada pesan mendalam tentang harapan dan tanggung jawab yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gibran melangkah menyusuri lorong sekolah. Dindingnya penuh dengan hasil karya tangan anak-anak. Gambar laut, rumah, dan mimpi mereka tentang Indonesia. Ia berhenti di salah satu gambar bertuliskan, "Aku ingin jadi guru supaya banyak anak bisa sekolah." Gibran terdiam sesaat, lalu menatap Sherly dan berujar lirih. Dilihat, cita-cita sederhana tapi begitu besar artinya. Sherly mengangguk, menatapnya dengan pandangan tenang. "Disinilah letak kekuatan pendidikan, Pak. Tidak semua berawal dari gedung besar, tapi dari niat yang tulus." Di ruang kelas, para guru menyambut dengan senyum hangat. Mereka bercerita bagaimana mereka mengajar dengan keterbatasan, tapi tidak pernah kehilangan semangat. Ada papan tulis yang mulai kusam, bangku kayu yang sudah berumur, tapi tawa anak-anak di dalam ruangan itu membuat semuanya terasa hidup. Wapres Gibran mendengarkan dengan sungguh-sungguh tanpa interupsi. Ia tahu pekerjaan para guru ini bukan sekedar mengajar, tapi menjaga api kecil agar tidak padam di tengah gelapnya kesenjangan. Sherly lalu menambahkan, "Kami sedang berusaha memperluas akses pendidikan di pulau-pulau kecil, Pak. Banyak anak yang masih harus menyeberang setiap hari untuk bisa sekolah." Nada suaranya lembut tapi tegas, seolah menyimpan rasa tanggung jawab besar. Gibran menatapnya dengan hormat. "Saya suka cara Ibu menjelaskan, tenang tapi punya makna. Kalau setiap daerah punya pemimpin seperti Ibu, saya yakin kita bisa mempercepat pemerataan pendidikan." Kalimat itu bukan pujian kosong, tapi bentuk penghargaan terhadap dedikasi yang nyata. Setelah berbincang dengan para guru, Gibran meminta waktu untuk duduk sejenak bersama siswa. Ia bertanya dengan nada ringan, "Siapa yang mau jadi pemimpin di sini?" Seketika belasan tangan kecil terangkat, beberapa bahkan berebut menjawab. Suasana riuh tapi penuh tawa. Nah, pemimpin itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling mau mendengarkan, kata Gibran. Anak-anak menatapnya serius, seolah menyerap kalimat itu dalam-dalam. Di pojok kelas, Sherly tersenyum. Mungkin teringat masa kecilnya sendiri yang penuh perjuangan di pelosok Maluku Utara. Di luar ruangan, angin sore mulai berhembus. Daun-daun bergoyang pelan, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Sherly memperlihatkan ruang makan siswa, asrama sederhana, dan aula yang digunakan untuk kegiatan bersama. Tak ada kemewahan, tapi semua tampak teratur dan penuh perhatian. "Kami belajar menghargai yang sedikit, karena dari situlah rasa cukup tumbuh," ucap Sherly. Kalimat itu membuat Gibran terdiam sejenak, seolah menyadari betapa berartinya filosofi sederhana itu dalam pembangunan bangsa. Beberapa siswa perempuan menghampiri Sherly, menyerahkan bunga kertas buatan tangan. "Terima kasih Ibu Gubernur sudah datang," ucap mereka dengan malu-malu. Sherly membungkuk, memeluk mereka satu persatu. Momen itu kecil, tapi menyentuh. Ada aura keibuan yang berpadu dengan wibawa seorang pemimpin. Di belakangnya Gibran hanya tersenyum,
membiarkan kehangatan itu berbicara sendiri. Ia tahu kehadiran Gubernur Shirley bukan hanya mewakili pemerintah, tapi juga menjadi simbol harapan bagi banyak perempuan di Tanah Timur. Ketika meninggalkan sekolah, anak-anak berlari di belakang, melambaikan tangan sambil berteriak, "Terima kasih Pak Wapres, terima kasih Ibu Gubernur." Suara mereka menggema hingga kendaraan rombongan perlahan menjauh. Gibran menatap ke belakang melalui kaca jendela. Senyumnya tipis, namun matanya tampak berkaca-kaca. "Anak-anak itu luar biasa," katanya lirih. Shirley menatap ke arah yang sama, lalu menjawab, "Mereka tidak minta banyak, Pak. Hanya kesempatan untuk maju." Kalimat itu menggantung di udara, penuh makna dan kesadaran. Sore itu ketika matahari mulai turun di ufuk barat, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Tapi di hati setiap orang yang hadir, terutama Wapres dan Gubernur, ada sesuatu yang tertinggal. Perasaan haru, kagum, dan tanggung jawab yang semakin besar. Sekolah rakyat itu mungkin kecil, tapi semangat yang hidup di dalamnya jauh lebih besar dari gedung manapun di ibu kota. Di tempat itu, Gibran dan Shirley menyaksikan sendiri bahwa perubahan sejati bukan dimulai dari kebijakan, tapi dari hati yang mau mendengar dan tangan yang mau bekerja. Beberapa hari setelah pertemuan di istana, suasana di kantor wakil presiden terasa lebih hidup dari biasanya. Di ruang kerjanya, Gibran duduk menatap layar penuh grafik, laporan, dan peta distribusi barang ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi yang menarik bukan sekedar datanya, melainkan caranya memandang persoalan. Tidak melulu dari sisi birokrasi, tapi dari sisi kemanusiaan. Masalah ini bukan hanya soal angka, tapi soal siapa yang paling dirugikan, katanya pada stafnya yang menunggu di seberang meja. Dan biasanya, yang paling rugi adalah rakyat kecil. Gibran memahami bahwa di balik satu batang rokok ilegal, ada potongan-potongan nasib yang tak terlihat. Petani tembakau yang kalah harga, pabrik kecil yang kalah saing, dan pekerja yang kehilangan upah karena industri resmi menurun produksinya. Ia melihatnya seperti rantai yang rusak di tengah mesin besar. Kalau satu mata rantai patah, sistem nggak jalan, ucapnya dengan nada reflektif. Kalimat sederhana, tapi diucapkan dengan kesadaran mendalam. Ia lalu memanggil tim komunikasinya. "Saya mau ini jadi gerakan nasional, tapi jangan dengan bahasa birokrat. Gunakan bahasa yang dimengerti rakyat. Jangan ngomong pemberantasan barang ilegal, tapi katakan kita bela yang jujur. Karena itu yang sesungguhnya sedang kita lakukan." Kalimat itu seperti membuka jendela baru. Pendekatan yang lebih manusiawi, lebih dekat, dan jauh dari kesan kaku pemerintahan. Dalam rapat itu, Gibran tak sekedar memberi instruksi. Ia berdiskusi, mendengar ide, bahkan menantang pandangan yang setengah matang. "Kalau kalian mau bikin kampanye, jangan cuma poster dan spanduk. Gunakan video pendek, suara rakyat, cerita nyata. Tunjukkan wajah orang-orang yang terdampak. Biar publik lihat, ini bukan kampanye kekuasaan, tapi kampanye nurani." Beberapa staf mencatat cepat, sementara yang lain hanya bisa mengangguk, terinspirasi oleh arah pikirannya yang tajam tapi sederhana. Di sela kesibukan itu, teleponnya berdering. "Purbaya di seberang sana. Mas Gibran, pemusnahan besar sudah dijadwalkan minggu depan di Surabaya. Presiden minta Anda hadir, biar publik tahu kita semua satu komando." Suara Purbaya terdengar tegas tapi hangat. "Siap Mas," jawab Gibran tanpa ragu. Biar masyarakat tahu, kita bukan cuma bicara dari balik meja. Dalam hatinya ia tahu, kehadirannya nanti bukan soal formalitas, tapi simbol keterlibatan langsung pemimpin muda dalam gerakan besar ini. Malamnya, Gibran menatap langit dari balkon kantornya. Di bawah sana lampu-lampu Jakarta menyala seperti ribuan harapan yang menunggu dijaga. Ia teringat kata-kata ayahnya dulu. Pemimpin itu bukan yang paling keras bicara, tapi yang paling tulus bertindak. Kalimat itu menempel dalam pikirannya. Kalau niatnya benar, kejujuran itu akan punya gema sendiri, ucapnya lirih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, ia bertemu beberapa pelaku UMKM di Solo lewat video conference. Seorang produsen rokok legal kecil mengeluh. "Kami bayar cukai tapi kalah saing sama yang ilegal, Mas. Mereka bisa jual murah karena nggak bayar apapun." Gibran menatapnya dengan empati. "Makanya, ini sedang kami bereskan. Negara nggak boleh diam ketika yang jujur disakiti." Ucapan itu membuat wajah si pengusaha kecil itu memerah. Bukan karena malu, tapi karena harapan yang mulai tumbuh. Dalam berbagai rapat lintas kementerian, Gibran tampil aktif. Ia bukan sekedar penggembira, tapi penggerak yang memaksa sistem untuk berpikir ulang. Kalau operasi di lapangan dilakukan, komunikasi publiknya harus ikut berjalan. Jangan tunggu selesai baru cerita. Transparansi itu bagian dari keadilan. Ujarnya lantang dan kalimat itu membuat beberapa pejabat lain menatap kagum. Mungkin tidak menyangka,
bahwa di balik gaya tenangnya, Gibran punya ketegasan yang halus tapi menusuk. Ia juga mengusulkan ide unik, kampanye digital bertajuk Bangga Jadi Pembayar Cukai. Bukan untuk menyanjung, tapi untuk mengubah persepsi masyarakat. Bahwa membayar cukai bukan beban, tapi merupakan bentuk cinta pada negara. Ide itu langsung disambut antusias. Dalam beberapa hari, tim kreatifnya bekerja, menyiapkan visual dan narasi yang menyentuh hati bukan sekedar informatif. Sore itu, menjelang berangkat ke Surabaya, Gibran sempat menulis catatan kecil di meja kerjanya. Kejujuran memang tidak menjanjikan kaya, tapi ia menjanjikan ketenangan. Dan ketenangan adalah kemewahan tertinggi bagi pemimpin. Ia tersenyum kecil, menutup buku catatan itu, lalu beranjak pergi. Di luar, langit mulai memerah. Ia tahu di Surabaya nanti bukan hanya rokok ilegal yang akan dibakar, tapi juga simbol ketidakjujuran yang selama ini tumbuh diam-diam. Dan kali ini, api keadilan benar-benar akan menyala. Pagi itu, langit Ternate memantulkan cahaya keemasan yang hangat. Dari kejauhan, suara tambur dan nyanyian adat mulai terdengar, menandai kedatangan Wapres Gibran dan Gubernur Shirley Choanda di pelabuhan kecil yang dipenuhi warga. Udara laut bercampur dengan semangat yang membuncah. Anak-anak berlarian membawa bendera kecil. Ibu-ibu tersenyum sambil menyalami tamu kehormatan mereka. Tak ada jarak antara rakyat dan pemimpin. Hanya ada rasa bangga yang tumbuh dalam satu irama. Maluku Utara sedang dilihat, didengar, dan dirangkul. Gibran menatap sekeliling dengan mata yang berusaha menyerap setiap detail. Ia tak hanya melihat senyum, tapi juga harapan. Di sisi lain, Gubernur Shirley tampak tenang namun penuh semangat. Setiap langkahnya diiringi sapaan warga yang menyebut namanya dengan penuh kasih. "Ibu Shirley, Ibu Shirley," terdengar di antara riuh tepuk tangan. Ia membalas dengan senyum lembut yang khas, senyum yang memberi rasa aman, seolah berkata, "Saya di sini untuk kalian." Mereka berjalan menuju lapangan tempat acara utama digelar. Barisan siswa-siswi dengan pakaian adat menari di bawah terik matahari. Gerakannya lembut tapi penuh makna. Gibran terlihat terpukau lalu berbisik kecil pada Shirley. "Ini luar biasa. Saya seperti melihat wajah Indonesia yang sesungguhnya, beragam tapi satu." Shirley mengangguk pelan. "Karena di sini, Pak, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tapi alasan untuk saling mendekat." Kalimat itu sederhana, tapi mencerminkan filosofi kepemimpinan yang kuat. Membangun tanpa membeda-bedakan. Setelah sambutan singkat, Gibran naik ke panggung bersama Shirley. Tidak ada pidato panjang yang kaku. Gibran memilih berbicara dari hati. Ia mengisahkan pertemuannya dengan nelayan, guru, dan pedagang kecil sehari sebelumnya. "Saya lihat semangat yang luar biasa di sini. Mungkin fasilitas belum sempurna, tapi semangat warga Maluku Utara ini yang membuat Indonesia kuat," katanya lantang. Sorak-sorai menggema, beberapa bahkan meneteskan air mata bangga. Shirley kemudian menambahkan dengan suara yang tegas namun teduh. "Kita tidak bisa menunggu kesempatan datang dari luar. Kita yang harus menciptakan kesempatan itu di tanah kita sendiri." Kata-katanya diikuti tepuk tangan panjang. Dalam momen itu terasa jelas bahwa antara Gibran dan Shirley bukan hanya ada kerjasama formal, tapi juga keselarasan visi. Mereka tampak saling melengkapi, satu dengan energi muda yang membara, satu dengan kebijaksanaan dan ketenangan seorang pemimpin daerah yang memahami denyut rakyatnya. Setelah acara resmi selesai, Gibran turun dari panggung dan langsung menghampiri kerumunan warga. Ia berjabat tangan tanpa jarak, menerima permintaan foto dengan sabar. Shirley ikut di belakangnya, memastikan semua berjalan tertib. "Pak, jangan lupa datang lagi ya," teriak seorang ibu parubaya sambil mengulurkan tangan. Gibran tertawa. "Kalau ibu janji masakan ikan bakar, saya pasti balik." Suasana langsung pecah dalam tawa bersama. Momen itu terasa ringan tapi hangat. Seperti keluarga besar yang bertemu kembali setelah lama berpisah. Namun di balik tawa itu, ada rasa haru yang mengendap. Banyak warga tahu, tidak semua janji pembangunan bisa langsung terwujud. Tapi kehadiran dua sosok ini memberi mereka sesuatu yang lebih dari sekedar janji. Harapan yang terasa nyata.
Gubernur Shirley dalam perjalanan pulang ke kantor sempat menatap keluar jendela mobil, melihat anak-anak melambaikan tangan. "Mereka menunggu masa depan," katanya lirih. Gibran menoleh, dan masa depan itu sedang kita mulai hari ini. Sore harinya, keduanya menghadiri peresmian pasar rakyat di pusat kota. Bangunan sederhana itu menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kecil. Gibran memotong pita dengan senyum lebar, sementara Shirley menunduk pelan, berdoa singkat dalam hati. Ia tahu, di balik setiap peresmian, ada tanggung jawab panjang yang harus dijaga. Saat para pedagang menyambut mereka dengan bunga dan tepuk tangan, Shirley berbisik, "Inilah hasil kerja kita yang sebenarnya, ketika rakyat bisa tersenyum tanpa dibuat-buat." Menjelang malam sebelum kembali ke penginapan, Gibran berdiri di tepi pelabuhan menatap laut lepas. Ombak kecil berkejaran, seolah menyambut hari yang baru. Shirley berdiri di sampingnya, diam tapi penuh makna. "Maluku Utara akan maju, Bu. Karena di sini saya melihat orang-orang yang tidak takut bermimpi." Shirley menatap ke horizon yang sama dan menjawab lirih. "Dan tugas kita adalah memastikan mimpi itu tidak berhenti di angin laut." Hari itu berakhir dengan tenang, namun meninggalkan kesan yang dalam. Di setiap tempat yang mereka datangi, Gibran dan Shirley bukan hanya menanam program, tapi juga menanam rasa percaya. Rakyat merasa diperhatikan, pemimpinnya merasa didukung. Dan di antara sinar lampu kota yang perlahan padam, Maluku Utara berdiri sedikit lebih tegak, dengan keyakinan bahwa perubahan sedang benar-benar dimulai. Malam di Ternate turun perlahan, membawa kesejukan yang menenangkan setelah hari panjang yang penuh makna. Namun bagi Wapres Gibran dan Gubernur Shirley Tjuanda, hari itu belum benar-benar usai. Mereka duduk berdampingan di teras penginapan sederhana yang menghadap laut, membicarakan masa depan Maluku Utara. "Saya ingin daerah ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru Indonesia Timur," ujar Gibran tenang. Shirley tersenyum kecil. "Dan saya ingin rakyat saya bisa merasakannya secara nyata." Kalimat yang tampak sederhana, tapi di dalamnya tersimpan tekad besar, menjembatani mimpi dan kenyataan. Keesokan paginya, agenda berlanjut ke Sofifi, ibu kota provinsi yang masih terus berbenah. Dari jendela mobil, Gibran melihat barisan rumah warga yang berdiri di antara bukit dan pantai, mencerminkan kontras antara potensi besar dan tantangan nyata. Shirley menjelaskan berbagai proyek infrastruktur yang tengah dikebut. Jalan penghubung antar wilayah, pusat layanan kesehatan terpadu, hingga kawasan pendidikan vokasi. "Kita tidak ingin pembangunan hanya berhenti di papan nama proyek," ujarnya tegas. "Harus ada hasil yang bisa dirasakan." Gibran mengangguk pelan. Ia paham benar makna kalimat itu. Bagi generasi muda seperti mereka, pembangunan bukan soal seremoni atau foto di media, tapi soal dampak. Dan di hadapannya, Shirley bukan hanya gubernur, tapi rekan seperjuangan yang tahu bahwa membangun dari pinggiran membutuhkan kesabaran dan kecerdikan. "Yang saya kagumi dari Maluku Utara," ujar Gibran, "adalah rasa percaya diri warganya. Mereka tidak menunggu bantuan datang, mereka bergerak." Shirley menjawab ringan, "Itu karena kami terbiasa hidup dari laut, Pak. Ombak mengajarkan kami untuk terus melangkah meski diterpa angin." Perbincangan itu berlanjut di lokasi pembangunan pelabuhan perikanan terpadu. Para pekerja berhenti sejenak untuk menyambut kedatangan mereka. Di tengah terik matahari, Gibran menyalami satu persatu pekerja dengan tangan penuh keringat. "Terima kasih sudah bekerja keras untuk negeri ini," katanya tulus. Shirley memandang mereka dengan mata yang lembut, lalu menambahkan, "Inilah wajah pembangunan yang sebenarnya, tidak di ruang rapat, tapi di tangan-tangan rakyat." Ucapan itu membuat suasana hening sejenak. Hening yang syarat makna dan kebanggaan. Beberapa jam kemudian, mereka mengunjungi sentra UMKM di pusat kota. Di sana, para pengrajin tenun, pembuat perhiasan, dan pengolah hasil laut memamerkan karya mereka dengan bangga. Gibran tampak antusias, mencoba produk lokal dan berbicara dengan para pelaku usaha muda. Shirley, seperti biasa, hadir dengan sikap anggun namun sigap, mendengarkan setiap keluh kesah dengan tatapan yang sungguh-sungguh. "Kita akan bantu akses digital dan pasar luar daerah," ujarnya kepada salah satu pelaku UMKM. Kalimat itu membuat senyum mekar di wajah banyak orang.
Suasana makin cair saat seorang ibu tua memeluk Shirley dan berkata lirih, "Dulu kami hanya bermimpi pemimpin datang mendengar. Sekarang kami melihatnya sendiri." Gibran yang berdiri di sebelahnya menatap pemandangan itu dengan rasa hormat. Ia tahu apa yang dilakukan hari ini mungkin tampak kecil, tapi bagi rakyat, kedatangan seorang pemimpin yang benar-benar mendengar sudah cukup untuk menyalakan api semangat. Di balik setiap jabat tangan dan tatapan mata, ada benih kepercayaan yang tumbuh pelan-pelan. Menjelang siang, keduanya menghadiri forum diskusi bersama tokoh pemuda dan akademisi. Tema yang dibahas sederhana, namun penting. Bagaimana generasi muda bisa ikut membangun daerah tanpa harus meninggalkan tanah kelahiran mereka. Gibran menekankan pentingnya inovasi dan teknologi, sementara Shirley menegaskan peran pendidikan karakter dan keberanian berwirausaha. Kita tidak boleh kalah dengan keterbatasan. Justru dari keterbatasan itulah lahir orang-orang tangguh. Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang, tulus, bukan formalitas. Sore hari, langit Sofifi mulai berwarna jingga. Mereka berdua berdiri di atas bukit kecil menatap hamparan laut dan gugusan pulau yang diselimuti cahaya senja. Bayangkan, kata Shirley pelan, jika setiap pulau ini punya sekolah, klinik, dan jaringan internet yang merata, anak-anak tidak perlu jauh untuk bermimpi. Gibran tersenyum. Itu bukan sekedar bayangan, Bu. Itu target yang bisa kita capai. Dalam percakapan singkat itu, seolah masa depan Maluku Utara sedang dirancang dengan keyakinan yang sunyi tapi nyata. Menjelang malam, rombongan singgah di salah satu kampung nelayan. Di sana, warga menyalakan lampu-lampu kecil di dermaga, seperti bintang yang jatuh ke laut. Gibran berbicara dengan seorang nelayan muda yang baru memulai usaha pengolahan ikan kering. "Kami cuma butuh sedikit dukungan, Pak, biar bisa naik kelas," katanya dengan mata berbinar. Gibran menepuk pahunya dan menjawab, "Kalau semangatmu sebesar itu, dukungan pasti datang." Shirley menatap pemandangan itu dengan bangga, menyadari betapa kuatnya semangat orang-orang di tanah ini. Malam itu, ketika mereka bersiap meninggalkan lokasi, suara laut terdengar lembut seperti lagu perpisahan. Namun, bukan kesedihan yang tersisa, melainkan keyakinan bahwa Maluku Utara sedang menuju babak baru. Bukan karena janji, tapi karena kerja nyata dan kolaborasi. Di bawah cahaya bulan, langkah Gibran dan Shirley meninggalkan jejak kecil. Jejak yang mungkin akan dilupakan media, tapi tidak oleh rakyat yang merasakannya langsung. Dan di tengah kesunyian malam itu, terdengar suara pelan dari Shirley, nyaris seperti doa. Semoga pembangunan ini bukan sekedar bangunan, tapi kebangkitan. Gibran menatap langit dan mengangguk pelan. "Amin, Bu, karena dari timur inilah matahari Indonesia terbit." Mentari pagi muncul perlahan dari ufuk timur, seakan memberi salam pada hari terakhir kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka di Maluku Utara. Angin laut membawa aroma asin yang khas, membelai dedaunan kelapa di sepanjang pantai Sofifi. Hari itu bukan sekadar agenda seremonial yang menunggu, tapi sebuah percakapan penting tentang masa depan, bagaimana pusat dan daerah bisa berjalan seirama tanpa kehilangan arah. Gibran menatap laut lepas dengan pandangan jauh, sementara Gubernur Shirley Tjuanda berdiri di sampingnya, tenang dan penuh wibawa. Dalam diam, keduanya seolah memahami bahwa kolaborasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Langkah mereka membawa ke sebuah forum lintas sektor yang digelar di aula terbuka. Hadir para kepala dinas, pengusaha lokal, akademisi, hingga pemimpin komunitas muda. Suasananya terasa hangat, bukan kaku seperti forum-forum biasanya. Gibran membuka pertemuan itu dengan kalimat yang sederhana tapi membekas. "Kita tidak akan bisa memajukan Indonesia dari Jakarta saja. Harus ada denyut kuat dari timur, dari tanah seperti Maluku Utara ini." Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang. Shirley menimpali dengan senyum. "Dan kami siap menjadi denyut itu, Pak." Diskusi berjalan cair. Gibran banyak mendengarkan, mencatat, dan memberi ruang bagi ide-ide lokal. Ia tahu kekuatan sebuah daerah bukan hanya di sumber daya alamnya, tapi di manusia-manusia yang berani bermimpi. Shirley kemudian memaparkan rencana pengembangan Maluku Utara 5 tahun ke depan, pembangunan kawasan maritim terpadu, pusat inovasi pendidikan, dan penguatan konektivitas antar pulau. Gibran mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk. Rencananya realistis, tapi ambisius, ucapnya. Shirley tersenyum kecil. "Kalau tidak berani bermimpi besar, kita tidak akan pernah maju." Di luar gedung, anak-anak sekolah menunggu dengan bendera kecil di tangan. Setelah acara usai, Gibran dan Shirley menghampiri mereka. Salah satu anak berusia sekitar 10 tahun bertanya polos, "Pak,
Kalau kami besar nanti, apakah Maluku Utara akan seperti Jawa? Gibran menunduk, menatap mata anak itu, dan menjawab lembut. Tidak perlu jadi seperti Jawa, nak. Maluku Utara cukup jadi dirinya sendiri, maju dengan caranya sendiri. Jawaban itu membuat Shirley tersenyum bangga. Di balik kesederhanaan ucapan itu, tersimpan pesan besar bahwa kemajuan tidak harus ragam, tapi harus adil. Menjelang siang, rombongan bergerak menuju kampus Universitas Khairun. Di sana, mahasiswa menunggu dengan semangat membara. Diskusi terbuka berlangsung seru, membahas potensi digitalisasi dan peran anak muda dalam transformasi ekonomi daerah. Gibran mendorong mahasiswa untuk menciptakan inovasi berbasis lokal, sementara Shirley menekankan pentingnya menjaga nilai dan budaya daerah. Kemajuan tanpa akar hanya akan melahirkan kehilangan, katanya tenang. Kalimat itu seolah menyentuh banyak hati di ruangan itu. Karena di tengah modernisasi, kearifan lokal tetap menjadi identitas yang tak boleh hilang. Sore harinya sebelum kembali ke bandara, Gibran dan Shirley menyempatkan waktu menanam pohon di taman kota. Tanah merah menempel di ujung jari mereka, tapi tak ada yang mengeluh. Pohon ini mungkin kecil sekarang, tapi beberapa tahun lagi, ia akan memberi teduh. Sama seperti kerjasama kita hari ini, ucap Gibran. Shirley menatap pohon itu lama, lalu berkata, kalau semua pemimpin berpikir seperti itu, negeri ini akan tumbuh tanpa harus dipaksa. Mereka berdua tertawa kecil, namun tawa itu hangat, menandai akhir dari perjalanan yang penuh makna. Di perjalanan menuju bandara, suasana di mobil terasa hening tapi tidak canggung. Di luar jendela, masyarakat masih melambai, beberapa bahkan membawa spanduk bertuliskan, "Terima kasih Pak Wapres dan Ibu Gubernur." Shirley menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak ingin mereka hanya bahagia hari ini, Pak. Saya ingin mereka punya alasan untuk tetap berharap besok. Gibran menoleh, lalu menjawab dengan nada yakin. Dan itu yang sedang Ibu wujudkan, langkah demi langkah. Ketika pesawat presidensial akhirnya lepas landas, Maluku Utara tampak kecil di bawah sana. Tapi di mata Gibran, daerah itu justru terasa besar. Besar karena semangat rakyatnya, besar karena pemimpinnya, dan besar karena mimpinya yang sederhana, ingin maju tanpa kehilangan jati diri. Ia menatap keluar jendela, melihat lautan luas yang membentang, lalu berbisik, Indonesia kuat karena Timur tidak lagi tertinggal. Sementara itu, di kantor gubernur, Shirley berdiri di balkon, menatap langit yang perlahan berubah warna senja. Angin membawa riuh warga yang masih membicarakan kunjungan itu. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tapi langkah pertama sudah diambil dengan benar. Kita mulai dari sini, katanya pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Dari Maluku Utara untuk Indonesia. Dan malam pun datang. Di atas laut yang tenang, cahaya kota Ternate berkelip seperti bintang. Di hati rakyat Maluku Utara, kunjungan itu bukan sekedar berita, tapi kenangan tentang dua pemimpin muda yang datang bukan hanya membawa janji, melainkan menghadirkan harapan. Kolaborasi mereka menjadi simbol bahwa masa depan Indonesia Timur sedang lahir, bukan dari kata-kata besar, tapi dari kerja yang tulus dan mimpi yang berani.